Nyumedung dan sajian takjil, tradisi Ramadan di Masjid Kauman Semarang. Di setiap daerahnya terdapat banyak tradisi yang dilakukan untuk menyambut waktu berbuka, seperti tradisi Ruah Simbol di Lombok Tengah. Di Semarang sendiri terdapat tradisi yang sudah dilakukan sejak tahun 1890, yaitu Nyumedung. Tradisi ini merupakan penanda waktu berbuka dengan dibunyikannya suara ledakan dari petasan. Tradisi ini biasanya dilakukan di Masjid Kauman, yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat, Kota Semarang. Tradisi ini sempat digantikan dengan sirin karena dilarang oleh wali kota. Namun, pada tahun 2020 tradisi Nyumedung ini kembali dilakukan lagi dengan menggunakan petasan. Sebelum tahun 1983 pakainya mercon. Tapi saat itu dilarang oleh wali kota, tidak boleh menggunakan mercon atau bom. Tradisi itu berhenti dan diganti dengan sirin. Mulai tahun 2020, sirine itu diganti dengan mercon dan kembang api, ujar Khairul, salah satu pengurus masjid. Selain tradisi Nyumedung, Masjid Agung Kauman juga terdapat beberapa agenda, seperti membagikan takjil dan pengajian sebelum berbuka puasa. Untuk kegiatan buka puasa ya seperti ini. Ada yang namanya takjil futur, pengantar pengajian untuk buka puasa yang biasanya ada interaktifnya, dan ada juga bersolawat bersama sebelum berbuka, ujar Wahid, salah satu pengurus Masjid Agung Kauman. Untuk takjil futur, Masjid Agung Kauman menyediakan 400 porsi takjil untuk berbuka puasa yang bekerja sama dengan 10 UMKM lokal. Jadi setiap hari kita menyediakan 400 porsi makanan, dengan masing-masing UMKM menyediakan sekitar 50 porsi. Untuk hari Jumat biasanya penuh oleh orang-orang yang pada sedekah. Itu biasanya yang masak dikurangi. Tapi bikinnya tetap 50 porsi. Misalkan kita hanya buat 200, berarti hanya 4 orang yang masak, ujar Aumil, penanggung jawab takjil. Aumil juga menambahkan bahwa pihak masjid menyediakan menu berbuka yang beragam setiap harinya. Kemarin hari pertama menu kita adalah ayam bacem goreng, kedua mangut, hari ini ampela ati gongso, besok ada telur balado dan oseng-oseng buncis. Terus hari berikutnya insya Allah kita buat semur ayam, terus berikutnya telur bumbu Bali sama mie goreng. Pak Wahid menjelaskan sejarah tradisi Nyumedung yang sudah diberlangsungkan dari tahun 60-an. Akan berbuka puasa itu ada yang namanya bom udara. Ya, menghidupkannya dari bawah itu, jadi bom itu dimasukkan semacam besi udar itu ya, kurang lebih ya segini lah, besar juga ya, pokoknya dimasukkan, kemudian sumbunya di atas, kedalaman kurang lebih 2 meter ya, 2 meter kedalaman besi ke bawah itu. Nah, disulut dari bawah, bunyi tuh naik ke atas tuh, terlontar ke atas, di atas bunyi deng. Tiap akan berbuka puasa, ada yang namanya bom udara. Cara menghidupkannya itu dari bawah dan sumbu berada di atas. Ketika sumbu disulut, dari bawah unyi dung, terlontar ke atas dan di atas berbunyi der, itu biasanya diawali tanda berbuka puasa, atau juga saat menjelang subuh. Waktu imsak juga dibunyikan selama 30 hari. Selain dukder ini juga kadang-kadang diiringi dengan payung, berbentuk seperti orang terjun payung, namun itu mainan. Ada juga ditambahkan seperti kembang api. Itu pada saat tahun 60-an. Sekitar tahun 80 atau 90-an, mercon itu mulai dilarang. Yang biasanya menjadi bentuk keramaian tersendiri, banyak orang yang menunggu untuk dibunyikan. Itu sebuah kesenangan tersendiri untuk mereka. Setelah pelarangan tersebut, mercon digantikan dengan sirin yang di atas menara. Saat waktu berbuka atau imsak, sirin tersebut akan dibunyikan. Sirin ini juga dibunyikan saat pengumuman sidang isbat. Saya ini eman-eman, budaya yang sebenarnya bagus, namun sayangnya karena ada aturan pemerintah larangan mercon dan bom udara, ditiadakan.